Faputa adalah anak terakhir dari Irumyu dan dikenal sebagai Putri Narehate oleh penduduk desa Iruburu di lapisan ke-6 Abyss. Majikaja menggambarkannya sebagai perwujudan nilai dan ia sangat dihormati oleh para Narehate di desa tersebut. Meskipun warga desa tidak dapat meninggalkannya, Faputa justru tidak dapat memasukinya. Ia mampu berbicara dalam bahasa Iruburu serta bahasa para Delver. Saat ini Faputa bergabung dengan tim penjelajahan Riko. Faputa memiliki wajah, lengan atas, dan tubuh bagian atas yang berwarna gelap dengan rambut panjang dan berbulu halus. Bulu putih lembut menutupi telinga kelinci, lengan bawah, kaki, serta tubuh bagian bawahnya mulai dari pinggul. Salah satu ciri khasnya adalah 4 lengan, masing-masing dengan 3 cakar merah besar sebagai jari, sementara 2 jari lainnya terlipat dan memiliki cakar kecil tersembunyi dengan organ sensorik mirip indera penciuman. Tonjolan cakar merah juga terdapat di rambut, lutut, dan ujung kakinya yang menyerupai kuning, dengan pupil besar dan bundar, serta memiliki 5 ekor yang menyebar seperti kipas. Sebelumnya, ia mengenakan kacamata yang diberikan oleh Rek, tergantung di bahunya, dan berfungsi sebagai atasan tidak simetris, namun hilang saat ia menyerang desa Iruburu. Setelah menyerap nilai dari tubuh penduduk desa, rambut dan ekornya tumbuh lebih panjang semburat emas, serta muncul simbol berbentuk berlian dengan 4 berlian kecil di sekelilingnya dan 1 berbentuk bintang di tengah matanya. Faputa memiliki kepribadian yang tidak stabil dan sering bertindak liar, membuatnya tampak seperti binatang buas karena ia merupakan perwujudan dari penyesalan Irumyui. Cara bicaranya sederhana dan primitif, sering merujuk pada dirinya sendiri dalam orang ketiga dengan kalimat pendek yang sulit dipahami. Ia sangat posesif dan cenderung cemburu, mengklaim Rek sebagai miliknya sepenuhnya, serta merasa berhak memeriksanya tanpa rasa malu atau batasan. Faputa merasa terguncang ketika Rek tidak mengingatnya dan marah saat Rek lebih memilih menghabiskan waktu dengan Riko dan Nanachi. Meskipun ia sangat dicintai oleh para Narehate di desa, ia seringkali terlihat kesal atau marah, terutama ketika diperhatikan terlalu lama, dan merasa takut terhadap beberapa Narehate, terutama yang memiliki banyak mata. Belakangan, terungkap bahwa ia merasa bertanggung jawab untuk memusnahkan mereka karena alasan kelahirannya. Faputa adalah anak terakhir yang dilahirkan oleh Irumyui melalui keinginan terakhirnya kepada Cradle. Menurut Fyoko, Faputa membawa seluruh kemarahan dan penyesalan Irumyui karena tidak bisa melindungi anak-anaknya. Setelah lahir, Faputa menunjukkan sifat yang sangat agresif dan langsung menghancurkan 3 unit interferensi ganja yang mendekatinya sebelum melarikan diri. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Gaburun, sebuah unit interferensi yang tubuhnya rusak parah. Seiring waktu mereka menjadi dekat dan Gaburun mengajarinya bahasa Abyss. Sebagai balasannya, Faputa membantu memperbaiki tubuh Gaburun, memberinya nama, dan menganggapnya sebagai penjaga. Suatu ketika, Rek bertemu dengan Faputa dan Gaburun setelah Gaburun terluka oleh Turbinate Dragon. Meskipun awalnya waspada, Faputa mulai dekat dengan Rek yang kemudian memberinya kacamata sebagai tanda persahabatan. Rek juga melindungi Gaburun sampai ia pulih. Sebelum pergi dari lapisan ke-6, Rek berjanji kepada Faputa untuk kembali dan berpetualang bersama. Setelah Rek, Riko, dan Nanachi memasuki lapisan ke-6, mereka merasakan kehadiran yang terus mengawasi mereka, serta kehilangan beberapa barang yang kemudian digantikan oleh benda-benda asing. Belakangan, diketahui bahwa ini adalah ulah Faputa yang berusaha membimbing mereka. Ia bahkan menyelinap ke dalam kamp mereka saat mereka tidur, mengambil Prushka Stone, dan menggunakannya untuk menguji hubungan Riko dengan Prushka. Ketika akhirnya bertemu Rek, Faputa merasa kecewa karena Rek tidak segera mencarinya. Ia mengujinya dengan menyentuh tubuhnya dan bahkan membuka kembali luka di pusarnya untuk memastikan bahwa dia adalah Rek yang asli. Namun, Rek yang tidak mengingat janji mereka merasa frustrasi dan kembali ke desa Iruburu. Ketika Rek mengetahui bahwa bagian tubuh Faputa dapat digunakan untuk menebus Nanachi dari Belaf, Faputa dengan sukarela mencabik-cabik tubuhnya sendiri, tetapi meminta Rek untuk memenuhi janjinya dan membantunya menghancurkan desa. Faputa mengetahui bahwa Rek memiliki kekuatan untuk menghapus batasan yang menghalanginya memasuki desa, sehingga ia ingin Rek menggunakannya untuk membantu misinya. Setelah penghalang desa lenyap,
Faputa menyerang penduduknya dengan penuh kebencian, menuduh mereka telah menipu ibunya. Meskipun penduduk berusaha melawannya, mereka tidak berdaya melawan kekuatannya. Rek mencoba menghentikannya, tetapi Faputa menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa Rek seharusnya jujur dengan perasaannya. Mereka pun bertarung, di mana Faputa berusaha mengembalikan ingatan Rek. Saat Rico meniup peluitnya, Rek mendapatkan peningkatan kekuatan dan hampir mengalahkan Faputa. Namun, Faputa bersikeras bahwa misinya harus dilaksanakan, dan saat Rek bertanya bagaimana cara menghentikannya, Faputa menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Ketika Faputa hendak menyerang Rico, Gaburun menghalanginya dan akhirnya dihancurkan oleh serangan Turbinid Dragon. Hal ini membuat Faputa terguncang, tetapi ia tetap berusaha melanjutkan misinya. Namun setelah menerima memori Belaf tentang masa lalu Ganja, ia mulai merasakan konflik batin. Saat desa mulai diserang oleh makhluk dari luar, Faputa, yang awalnya ingin menghancurkan desa, justru berbalik melawan makhluk-makhluk tersebut. Ia bertarung dengan gigih meskipun tubuhnya semakin hancur. Penduduk desa yang awalnya menjadi targetnya justru mulai memberinya nilai mereka untuk menyembuhkan dan menguatkannya. Setelah memperoleh kekuatan baru, Faputa bersama Juroimo melawan para makhluk yang menyerang. Namun dalam pertempuran itu, Juroimo gugur dan Rek mengambil alih pertempuran. Faputa kemudian memahami bahwa ada nilai dalam desa tersebut yang masih bisa dimanfaatkan. Ia memutuskan untuk menarik semua nilai dari desa guna menghancurkannya sepenuhnya dan memberikan ketenangan kepada ibunya. Penduduk desa setuju dengan rencananya dan desa pun mulai runtuh. Faputa yang kelelahan hampir tertimpa reruntuhan tetapi diselamatkan oleh Rek. Setelah berlindung di reruntuhan gua, Faputa berbicara dengan Fueko dan menyadari bahwa ia tidak memiliki ingatan tentang Fueko karena ibunya tidak ingin melepaskan kenangan tentangnya. Fueko sebelum meninggal mengungkapkan betapa berartinya Irumyui baginya yang membuat Faputa semakin berduka. Kemudian, Faputa menggali kuburan untuk Fueko dan membuat tunisan sebagai penghormatan kepada yang telah gugur. Ketika Rek mengajaknya untuk berpetualang bersama, Faputa menolak dengan alasan bahwa Rek telah melupakan janjinya. Namun setelah melihat tekad Rek yang tulus, ia menjadi ragu. Sebelum pergi, ia menyampaikan pesan terakhirnya, "It belongs to everyone," sebelum berjalan menuju jalannya sendiri dengan cahaya yang bersinar sebagai tanda kepergiannya. Rek, Nanachi, dan Rico melanjutkan perjalanan mereka melalui lapisan ke-6, sementara Rek bertanya-tanya tentang keberadaan Faputa. Di tengah perjalanan, mereka menyadari kemungkinan bertemu dengan penyelam White Whistle lainnya dan segera melihat bahwa Faputa telah mengikuti mereka. Faputa bergabung dengan mereka, membungkus dirinya dengan jubah Rek, dan membantu menerjemahkan White Whistle milik Liza yang ternyata bernama Doni. Doni menyampaikan pesan misterius tentang seseorang yang menunggu di Pivotal Ring. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Faputa semakin akrab dengan kelompok tersebut, bahkan membiarkan Rico mencium aromanya, yang menurut Rico mirip dengan matahari dan ubi panggang. Mereka berburu makanan, memasak sup, dan Faputa mengenang Gaburun dengan rasa syukur atas tindakan yang telah dilakukannya. Saat perjalanan berlanjut, mereka menemukan mayat seorang penyelam Black Whistle dan mengumpulkan artefak yang berguna sebelum tanpa sengaja mengaktifkan jebakan. Ketika mereka mencoba menyelidikinya, Faputa mendeteksi dua sosok yang mendekat, Nishagora dan Tepaste, yang awalnya mengira kelompok Rico sebagai bawahan sang pendeta. Nishagora marah ketika mendengar Rico mengaku sebagai putri Liza, karena ia percaya bahwa anak Liza telah lahir mati. Namun, setelah mengetahui tentang Curse Warding Box, ia akhirnya tenang dan memutuskan untuk membawa mereka kepada pemimpinnya, seorang penyelam White Whistle, yang membuat Rico bersemangat. Sepanjang perjalanan, Nanachi berspekulasi bahwa mereka mungkin sedang mencari White Whistle dengan bentuk dan nama yang belum diketahui. Setibanya di pos Hail Hex, mereka bertemu dengan Srajo, kapten dari kelompok penyelam Curse Fleet, yang mengakui status Rico sebagai White Whistle, tetapi bersikeras menguji kemampuan mereka. Dalam ujian di mana Rek harus mengalahkan Nishagora, Faputa menyadari bahwa Srajo sedang bersiap melakukan sesuatu tepat ketika Rek mulai kesulitan. Srajo menggunakan peluitnya untuk mengaktifkan kekuatan penuh Nishagora, tetapi Rek bersikeras untuk menyelesaikan tantangan itu sendiri. Setelah itu, kedua kelompok sepakat untuk beraliansi sementara dalam eksplorasi menuju lapisan ke-7. Namun,
Mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk misterius yang dapat meniadakan indera mereka. Nanachi terluka parah dalam pertempuran itu, tetapi berkat kerjasama antara Faputa, Yataramar, Sherumi, dan Menai, mereka berhasil melukai makhluk tersebut, dan Surajo memberikan serangan terakhir untuk memotong lengannya. Yataramar kemudian menemukan Nanachi, mengungkapkan luka kritis yang mereka derita. Faputa memiliki berbagai kemampuan unik yang membedakannya dari makhluk lain di Abyss. Ia kebal terhadap kutukan Abyss, memungkinkannya naik dan turun bebas tanpa efek negatif, meskipun ia tidak bisa memasuki desa Iruburu. Secara fisik, Faputa sangat kuat dan lincah, bahkan mampu menahan Rek hanya dengan 2 tangan. Ia juga memiliki kemampuan transformasi di mana bulu putihnya dapat menyelimuti tubuhnya, memungkinkannya bergerak seperti asap dan membawa makhluk lain bersamanya. Selain itu, tulang punggungnya sangat fleksibel, memungkinkan perubahan bentuk yang ekstrem. Faputa juga memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, terutama saat berada di dekat batas desa, di mana cairan gelap misterius yang disebut sebagai saudaranya menyembuhkan lukanya. Ia juga kebal terhadap efek balancing yang biasanya menimpa penghuni desa. Kemampuannya semakin meningkat dengan menyerap value dari tubuh penduduk Iruburu, yang membuatnya semakin kuat. Ketika terluka, ia dapat memicu mekanisme penyembuhan otomatis yang juga melukai musuhnya, mirip dengan efek yang terlihat pada helm Rek. Selain kekuatan fisik dan regenerasi, Faputa memiliki komunikasi telepati, memungkinkannya memahami sinyal dari makhluk yang tidak bisa berbicara, seperti Prushka dalam bentuk peluit dan Vueko yang kehilangan kemampuannya berbicara akibat kutukan Abyss. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.